baik, selamat pagi kita semua. Pagi hari ini kita coba sedikit diskusi tentang kesiapan kita menuju 2024 dari divisi APPS kaitannya dengan penyampaian saya kemarin di APPS YouTube kita secara umum menyangkut temuan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pelanggaran sifatnya administrasi, kemudian kode etik. Dan hari ini coba kita lihat tentang sengketa. Nah, sengketa ini ada beberapa Bawaslu yang mengalami perubahan ataupun penyegaran di tengah-tengah perjalanan daripada pelaksanaan pemilu, dan coba untuk dibuat lebih baik lagi sehingga kita temukan lewat Bawaslu 5 tahun 2019. Nah, dalam Undang-Undang 7 2017 kita banyak lihat, bisa lihat pada pasal 466 sampai pasalnya ke 469 kaitannya dengan sengketa, putusan sengketa pemilu. Nah, fokus kita pada pagi hari ini teman-teman semua, saya ingin tanya sedikit tentang kita mau diskusi tentang hal yang berkaitan dengan kegiatan kita menyangkut sistem yang kita sebut di sini dengan SIPS, khususnya untuk Bawaslu Kota Sorong. Karena ini secara berjenjang laporannya dari pusat kita turunkan ke provinsi sampai ke daerah dengan beberapa aplikasi yang ada, sehingga lewat kesempatan yang ada ini kita coba lihat apa yang perlu kita ketahui tentang atau kaitannya dengan APPS. Dan sudah di layar sana di Ungu, apa yang perlu kita ketahui kaitannya dengan APPS, SIPS. Nah, hal yang kita bisa temukan di dalam SIPS itu sendiri, yang pertama yaitu menyangkut pengertian apa itu SIPS, kemudian apa manfaat daripada SIPS itu sendiri, kemudian cara kita mendaftar pada akun SIPS, kemudian cara kita melogin SIPS itu sendiri, kemudian yang kelima yaitu cara pengajuan permohonan lewat SIPS lewat SIPS. Nah, lihat satu-satu dulu, kita lihat satu-satu. Yang pertama menyangkut pengertian SIPS. SIPS adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Bawaslu RI kaitannya dengan sistem informasi penyelesaian sengketa. SIPS, sistem informasi penyelesaian sengketa. Nah, yang terdiri dari beberapa subsistem, artinya yang terdiri dari beberapa sub yang berkaitan, yang terintegral. Kaitannya meliputi satu, di dalam SIPS itu sendiri kita akan temukan permohonan sengketa. Ya, kita semua tahu bahwa permohonan sengketa itu bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung atau online. Yang kedua, isi daripada SIPS itu juga yang kita akan pelajari di dalam itu juga menyangkut proses verifikasi unsur. Nah, proses verifikasi unsur dari sisi terpenuhinya unsur materi maupun unsur formilnya. Nah, dua ini kita sama-sama dilihat di dalam Undang-Undang 7 maupun Bawaslu yang ada. Kira-kira formilnya itu siapa yang akan ada dalam situ dan untuk formilnya seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu proses registrasi. Itu akan kita temukan juga dalam SIPS itu. Proses registrasinya seperti apa. Kemudian output tahapan musyawarah ataupun adjudikasi. Jadi dalam sengketa itu kan ada dua hal yang paling mendasar yang akan diputuskan oleh Bawaslu. Satu menyangkut kaitannya dengan proses musyawarah tertutup dan musyawarah yang terbuka yang sifatnya menerjemahkan isi daripada hasil kita melakukan klarifikasi kepada para pemohon maupun kepada para termohon. Oleh sebab itu, kalau proses output tahapan musyawarah dan adjudikasi ini, kalau musyawarahnya tidak terpenuhi, artinya tidak ada kesepakatan dalam akibat perselisihan, maka akan melaju kepada proses adjudikasi. Adjudikasi ini berarti putusannya final di ingkrah di kita, tetapi kalaupun pemohon merasa bahwa dia masih kurang puas, dia bisa melakukan fungsi lebih tinggi, yaitu ke petun untuk menjawab menjawab dia punya kerinduan mendapatkan keadilan tadi. Kemudian yang berikutnya putusan dan tindak lanjut putusan itu ada dalam skop pengertian SIPS itu, dan SIPS itu kerjanya yang tadi saya sebutkan 1 sampai 5 hal tadi.
Nah, kemudian yang berikut, apa manfaat? Apa manfaat dari SIPS ini? SIPS itu manfaatnya mempermudah proses laporan, baik secara vertikal dari teman-teman kita di Bawaslu secara tingkatan ataupun pemohon yang mau melakukan fungsi laporan. Mempermudah proses laporan dengan program digitalisasi kaitannya dengan proses permohonan sengketa hingga pada proses putusan ingkrah yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Sorong. Nah, itu manfaat dari SIPS tadi. Kemudian isi dari SIPS itu sendiri, isi daripada apa yang kita buat, apa yang kita lihat dari manfaat di atas tadi. Isi fitur SIPS itu antara lain satu harus ada permohonan yang sifatnya online. Yang kedua, ada data registrasi permohonan. Yang ketiga, ada data putusan. Yang keempat itu ada grafik kaitan dengan gambaran proses permohonan. Artinya kita cuma menggambarkan kejadian di kota dari sebuah kasus ke sebuah kasus yang kita tangani, kita coba gambarkan dia dalam grafik. Bisa grafik secara grafik balok ataupun kita menggunakan grafik bentuk fluktuasi ataupun grafik yang sifatnya menggunakan berapa banyak apa yang kita tangani. Lalu di dalam fitur itu juga kita harus lapor ke pusat, sehingga pusat juga punya gambaran tentang grafik pembarat seperti apa. Nah, karena kita kemarin 2019 lalu 2020 kita sudah lakukan pemilu, saya harap nanti di tahun 2024 kalaupun saya masih bersama dengan teman-teman semua, maka ini harus dilakukan. Kemudian cara daftar akun SIPS, artinya langkah-langkahnya apa saja langkah-langkah yang kita harus buat. Kita sebagai, kalau kita mau mengisi ke Bawaslu, linknya Bawaslu, berarti kita pertama ataupun pemohon yang ingin melakukan fungsi pelaporan, maka pertama mengklik link daftar akun. Yang kedua kita login dia dulu, dia punya tur tadi. Kemudian setelah itu akan tampil menu di permohonan online tadi. Kalau sudah muncul, berarti langkah berikutnya cara login SIPS itu sendiri. Satu, kita mengklik login, lanjut kepada lalu kita masukkan username dan password. Nah, nanti ini yang menjadi bisnis kita. Obet pernah ikut kegiatan ini, Rian dalam proses mendekati pemilu kada besok harus juga kira-kira password ini atau username ini adalah username Bawaslu RI atau Bawaslu Kota, Kabupaten, Provinsi yang ada untuk kita melapor ke sana. Ya, atasan kita atau si pemohon melaporkan kepada kita. Nah, itu yang perlu saya coba tanyakan. Saya tanyakan kepada kalian berdua, bertiga. Kira-kira Obet, apa namanya? Ini nih maksudkan dengan username ini, username-nya paspornya RI atau di mana Bawaslu itu berada? Kalau dari kegiatan tahun 2019 kemarin terkait dengan SPS itu dikasih simulasi, kita dikasih apa namanya link untuk evaluasi. Cuman untuk penggunaannya ini saya coba tadi sudah lakukan masih pakai yang lama, Pak. Ini dia punya yang lama. Iya, ini yang masih yang lama. Terus foto backgroundnya juga itu masih mungkin yang lama. Terus saya coba buka, memang tidak bisa terbuka Pak dikunci karena ini mungkin dari apa namanya, karena kemarin itu dijelaskan kalau untuk membuka dari apa namanya, kita user yang membuka, nanti admin kita akan bukakan dari pusat, kalau kita bisa mengakses ini untuk registrasi. Oh, jadi itu apa? User dan passwordnya di pusat ya? Di pusat. Nanti mereka yang akan memberikan apa namanya ID-nya buat kita. Oke. Berarti, tapi di sisi lain, yang siapa ini? Kalau umpama, apakah bisa tidak user dan passwordnya itu pusatnya ada di daerah kota kabupaten provinsi juga ada? Tidak ya? Atau langsung menggunakan password usernya pusat? Langsung dari pusat kita gunakan. Nanti dari situ kita bisa memilih, ada optionnya itu kota kabupaten semuanya di situ.
Ya, kita sesuaikan saja dengan pilihannya, terus lokasi kita berada, kita input langsung ke dalam. Proses penginputannya tidak ribet Pak, maksudnya dia punya cara pengisian datanya, posting file-file yang ada di dalamnya terkait dengan titik formulir materinya, pemohonnya juga identitasnya itu langsung dimasukkan ke file yang dipublish langsung di aplikasi tersebut. Oh berarti antar sama nih SIGAP artinya langsung dengan kita laporkannya laporannya dari pusat mereka yang bersistem kita pemohon ataupun peserta pemilu atau Bawaslu melaporkan sesuai dengan paspor dan pesan dari sana yang mereka akan kasih kepada pemohon itu. Satu yang mirip hampir sama sama siap lapor. Iya, oke. Berarti kalau dari sisi pengalaman Pak Manurung, kira-kira seperti dari sisi ilmu IT ini, kalau memang dikunci di sana dengan paspor di pusat, berarti kita tidak lagi membuat ya. Jadi saya tambahkan sedikit tadi kalau lebih bilang sistem informasi ini yang dibuat memang BAWSRI, tetapi kita punya fungsi di kabupaten kota maupun provinsi itu sebagai admin. Dan admin itu diberikan akun yang di dalamnya ada username dan password. Kemudian itu diberikan secara sistematis ke bawah dalam bentuk biasa lampiran dari BAWSRI, dan itu dipakai nanti ketika sudah mau masuk ke tahapan pemilu, baru mereka bisa buka aksesnya. Terus dari pihak pemohon kalau mau masuk bisa langsung masuk, dan kita pun dari pihak admin pun bisa langsung buka sendiri dan mengecek bahwa ada permohonan yang masuk di wilayah kabupaten kota yang ditangani. Jadi kita tidak bisa buat akun sendiri, tapi kita punya fungsi sebagai admin. Oke, baik, nanti clear ya. Oke, artinya admin secara soft ini kita seperti itu. Artinya di sini kita semua admin, tetapi pemegang user dengan password pusat yang turunkan ke kita juga punya itu. Ya, di pusat pun juga admin. Tapi adminnya admin server, admin pusat, ya, yang terpusat. Oke. Nah, kemudian nanti besok itu kan secara softnya seperti itu sistem. Tapi nanti kalau secara hardnya, walaupun mereka sudah melakukan sistem secara cepat, tapi nanti besok selama ini bilang lihat orang datang ke sini, mereka datang melapor, biasanya bilang bakal depan sini. Mereka datang terus apa yang fungsi dia dengan teman-teman di LPDS. Ya, kas hukum. Jadi fungsi hukum itu tugasnya apa? Ya seperti melapor, fungsi melapor Di belakang, terus kalian mencatat, melapor, catat apa yang diajukan oleh pemohon. ya itu kan. Lalu kalian meregistrasi, bila sudah material formnya terpenuhi kan? Ya. Baru kalian, jadi fungsi kalian lihatnya itu di fungsi terima laporan seperti itu. Orang datang bawa laporan, dia punya tugas untuk memfilter di depan, menerima laporan, lalu coba melihat dari sisi formilnya tembus atau dari sisi material tembus atau tidak. Kalau tidak, kita diberikan waktu juga untuk mereka bisa menambah kekurangan yang ada. Nah, ini objek yang ketiga nih di dalam yang terakhir, pengajuan permohonan secara online. Ini satu, lantai pertama buat akun login. Yang kedua, masuk ke dashboard pemohon. Yang ketiga, lengkapi data permohonan SIGAP. Nah ini ya, kalau teman-teman dari luar atau peserta yang ingin melaporkan, dan ini secara cepat harus diterima oleh pusat sehingga dipilih pada besok 2024. Berarti hal-hal yang ada di sini yang rentetan daripada admin yang harus kita siapkan seperti ini. Tetapi nanti yang tadi Robert bilang buka di akunnya BAWSRI, lalu kelihatan di situ ada isi password yang internet,
Itu dengan sendirinya kalau sudah diberikan link itu berarti mereka bisa, kita tinggal mensosialisasikan akun tersebut kepada peserta pemilu yang ada. Nah, oke. Itu yang kalau kalian tidak kira-kira kalau dari sisi formil, material, dari sisi penanganan pelanggaran dengan penyelesaian sengketa, ada kesamaan tidak antara unsur material maupun unsur ini formil? Atau Kalau saya ada perbedaannya itu di formnya, ya, formnya sih yang berbeda. formnya saja yang berbeda. Ya. Terkait laporan formil maupun materialnya pasti sama. Unsurnya. Ya, unsurnya tetap sama, syarat yang dibutuhkan sama, tapi dari segi medianya, formnya itu ada perbedaan. Kalau di penanganan pelanggaran kita gunakan form Kalau pelanggaran dalam sampai B1 sampai ya, itu dimulai dari terima. siapa saja yang melapor, pastinya itu warga Indonesia mereka jadi dulu, terus juga yang mereka sudah menikah, terus yang melihat istilah pertama, terus dari segi komputernya mereka harus punya KTP, identitas pribadi, terus melapor harus digabung juga, terus dari teman-temannya, yang kejadian, lokasi seperti kejadian, terus saksi-saksinya kalau bisa ada 1 orang, biasanya terus juga buktinya. Itu dari penanganan pelanggaran ya. Kalau di sengketa Pak Rian, Kalau di penyelesaian sengketa menggunakan OSP, penyelesaian sengketa pemilu, dan di situ syaratnya sama, identitas juga harus disertakan, para pihak yang peserta juga harus melengkapi identitasnya. Kemudian misalkan kalau ada kuasa hukum yang diberikan juga harus disertakan surat kuasa hukumnya, siapa yang berperan untuk mewakili para pemohon yang bersengketa. berarti kan dari sisi unsur dua-dua nih tidak beda jauh, kecuali dari sisi format. Ini menggunakan B, ini form yang di sengketa kalau berbeda dengan formnya di penjelasan penanganan pelanggaran. Nah, berarti secara hukum kalau dari teman-teman di hukum ini, berarti mereka tinggal membantu untuk memperkaya atau melihat kajian-kajian yang ada pasal per pasal, undang-undang atau peraturan Bawaslu ataupun si KPU sebagai biasa termohon dalam sengketa ini, penanganan pelanggaran ataupun di sengketa akibat daripada sebuah produk daripada KPU itu sendiri, sehingga itu menjadi acuan kita untuk ke depan seperti kita inginkan. Makanya dari sekarang teman-teman di PP maupun di PS di hukum sudah mulai standby untuk formatnya, kemudian mulai standby dengan sedikit simulasi tentang dari depan kita seperti apa, bahwa laporan orang bawah sampai sini kita terima seperti apa, kalau diterima seperti apa, tidak diterima, lalu berapa hari kita harus kasih kesempatan untuk mereka untuk memperbaiki, lalu pada saat kembali mereka sudah perbaiki dan terpenuhi berarti lanjut. Tetapi pada waktu yang sudah ditentukan tidak terpenuhi, maka Bawaslu juga harus memberikan informasi kepada pemohon tadi untuk kita tidak bisa tindak lanjuti karena tidak terpenuhi materi maupun formilnya. Lalu batas waktu pun kita juga harus arrange di situ. Ini yang menjadi evaluasi kita untuk tahun kemarin. Waktu dan pemohon itu kita perlu lihat baik. Yang paling saya tekankan sih menyangkut waktu. Kalau memang kita 14 hari, kita cuma 12 hari, ataupun kita cuma 5 hari, berarti kita arrange di situ. Tidak bisa kita mundur waktu atau lebih daripada yang ditentukan oleh undang-undang, supaya kita tidak ada di dalam belenggu
orang yang pemohon yang mau sesuka hati mereka untuk melakukan fungsi lapor sampai meminta teguran ke kita. Nah itu yang perlu kita ketahui sama-sama kita perlu. Jadi sahabat Bawaslu dan teman-teman sahabat KPPS, mungkin sengketa ini kita sampai di sini dulu. Nanti ke depan kita akan ketemu lagi dengan teman-teman dari pelanggaran, dari prosesnya kita coba dari depan, dan proses penerimaan sampai kajian antara PS maupun PP tidak terlalu jauh berbeda. Itu hanya di format yang digunakan. Ya. Kemudian nanti kita juga lihat di sengketa itu pelapornya itu juga kita juga harus lihat karena ada sedikit warna di situ, ada sedikit bukan berbeda, tetapi ketentuan undang-undang menyangkut yang sudah menikah, yang pemantau ataupun yang peserta pemilu itu dalam konteks undang-undang seperti itu. Tapi kalau di sini kita lihat ada sedikit itu antar peserta, tapi juga harus diikuti dengan surat dari partai tersebut bahwa memang itu ada kejadian tersebut. Tidak bisa serta-merta orang per orang datang, tapi harus ada tanda tangan ataupun ada rekomendasi dari partai bahwa kalau partai benar dalam proses verifikasi untuk sebuah KPU yang melakukan seperti itu yang benar, lalu tiba-tiba di sana teman-teman KPU melihat kalau itu kurang, lalu mereka memutuskan tidak seperti yang dibuat. Nah itulah sumber konflik atau perselisihan. Oke, itu saja mungkin di siang hari ini kita punya pertemuan untuk membicarakan tentang beberapa hal tentang SIP ini. Nanti ke depan besok dan 1 minggu ke depan kita akan coba ngobrol banyak tentang penanganan administrasi dan kode etik dan juga dari sisi kemanusiaan, dan sampai jumpa.